Randuk tengah, randuk tengah. Kamera sama Krisda itu. Jangan bagian aja malah foto. Untuk gambar api. Duh, ra entuk. Kurang tengah. Untung Krisda. Krisda itu kepel. Bapak Ibu, mari kita berikan penghormatan kehadiran Tuhan dengan pengangkatan Tumpah 3 kali. San Siang, Tai San Siang, San Siang. Oke. Untung motor singkir gitu. Ini kan saja. Saya genapkan penghormatan pada dia dengan kebijakan. Ki Cikung, Tai Cikung, dan Soe Yipi. Kita beralih ke altar leluhur Sugiarto. Ya cepet ya Pak. Kebenaran, kebenaran mahal, maka penghormatan kita
kepada si Cita dan para korban tragedi Mei 98. Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa tragedi Mei 1998. Kehadiran Pengabdian Sakti terkait semesta alam dengan bimbingan para seni dan restu para leluhur di perkumpulan Gunung Jantong Rasa Dharma Cimsai Mei 1998 merupakan momen yang tidak mudah untuk dilupakan. Masih tidak terlupakan lisan suara ketidakadilan manusia yang tenggelam di laut ancaman. Kecaman dari superior yang menyisakan kenangan pahit di dalam hidup. Kebingungan yang masih terbayang dari wajah orang-orang yang tak berdosa tanpa tahu makna yang terjadi. Kami berkumpul bersama di tempat ini untuk bersama menundukkan diri, menegakkan kesusilaan, memberikan hormat kepada para korban Mei 1998, terutama sebagai simbol Cinci Ita Margadinata yang kami sematkan di gedung perkumpulan Buyandong Semarang. Melalui asap pipa yang melambung ke langit luas, semoga harapan doa kami kepada seluruh korban tragedi Mei 98 dapat diberikan ketenangan di alam keabadian bersama dengan Sang Pencipta yang Maha Adil. Menelan upah sebagai bentuk tubuh peringatan melalui simbol ritual ucap pare sampai bertunggal membuat kami untuk dapat terus belajar meneladani kejadian untuk berbuat lebih baik dalam kehidupan tanpa melupakan sejarah yang terjadi. Seperti kata Sang Budiman, hidup aku menyukai, kebenaran aku menyukai. Tetapi kalau tidak dapat memperoleh kedua-duanya, akan melepaskan hidup dan memegang teguh kebenaran. Semoga Raja kita Margadinata dan korban Mei 98 dapat menjadikan kita selalu ingat menjunjung kebenaran di dalam kebajikan, berkeadilan di dalam kemanusiaan.
Kami selalu doakan semoga keluarga korban yang masih dalam masa kepahitan semoga selalu dikuatkan Mundur, Pak. dan dapat menjalani Masuk tangan. kehidupan yang lebih baik. Kami yakin dan percaya Wang Tian Sangti senantiasa memilih, membimbing dan menyertai kepada kami. Wang Yi Sangti, Wei Tian Yu He, 王一上帝与天日的 Santai. 三代。 Semarang 21 Mei 2023 dinaikkan oleh Badan Pengurus Widianto Semarang. Bapak Ibu, mari kita sempurnakan doa ini dengan penyempurnaan penghormatan Jigong Berkali. I Jigong, Cai Jigong, San Jigong, Dui Bi Bi. Bapak Ibu yang pada rangkaian ritual sembahyang Tian atau sembahyang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ masuk pemasangan cita-cita dan doa serta peletakan bunga sedap malam untuk kita menerima. Bapak Ibu yang selanjutnya kami akan persilahkan Ketua Panitia Acara pada tahun ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di hari ini. Kami dari panitia perayaan peringatan Mei 98 sangat berbahagia, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Sebab dengan kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu ini menjadi sebuah pertanda bagi Widianto bahwa perjuangan untuk mengingat dan menjaga supaya kejadian Mei 98 ini tidak terulang lagi, bisa semakin banyak, bisa semakin banyak yang peduli dan tersentuh hatinya, semoga ya, semoga tersentuh hatinya. Dan juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu pulang ke rumah bisa ketemu dengan anak cucu, dengan keluarga, juga bisa cerita tentang bagaimana kejadian seperti Mei 98 itu, bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, supaya jangan sampai terulang lagi. Nah, tetapi tidak hanya sebatas
mengingat saja ya, tapi memang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bunianto menginisiasi perayaan atau peringatan Mei 1998 ini juga ingin mengkontekstualisasikannya dalam di masa sekarang. Orang-orang yang melakukan kekerasan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu pasti ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Nah, bagaimana bisa mengkoreksi diri, bagaimana bisa membuat diri sendiri itu menjadi lebih baik dengan cara ya berkumpul, ketemu dengan orang yang baik, ketemu dengan komunitas-komunitas yang berkegiatan positif, itu juga jadi salah satu hal yang baik. Lalu dan uniknya lagi festival peringatan Mei 98 khususnya Rujak Pare Sambal Kecombrang ini oleh Komnas Perempuan juga akan dijadikan sebuah festival nasional. Dan ini saya izin membacakan rilis dari Komnas Perempuan tentang Festival Rujak Pare yang terinspirasi dari Bunianto. Sebentar saya cari. Siaran pers Komnas Perempuan peringatan 25 tahun tragedi Mei 98 dengan judul Ingat, Hormat, dan Adil pada Sejarah, ditulis tanggal 15 Mei 2023 oleh Komnas Perempuan. 25 tahun tragedi Mei 98 telah berlalu, namun hingga saat ini korban dan masyarakat masih berduka dan terluka atas tragedi Mei 98, khususnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 98. Pemenuhan hak korban masih jauh dari harapan, khususnya perempuan korban kekerasan seksual. Perempuan korban kekerasan seksual Mei 98 hingga saat ini dilingkupi rasa takut dan trauma, dibayang-bayangi stigma, bahkan tidak berani untuk bicara, memilih diam karena tidak memiliki ruang aman dan kekhawatiran akan risiko yang dihadapi. Sementara itu, penyintas yang menjadi disabilitas dan keluarga korban meninggal akibat kerusuhan dan pembakaran gedung-gedung pusat perbelanjaan mempertanyakan penegakan hukum yang hingga 25 tahun reformasi tak kunjung diwujudkan. Korban dan keluarga serta pendamping terus berjuang dan berharap agar pemerintah segera menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, khususnya tragedi Mei 98. Komnas Perempuan bersama mitra-mitranya di berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Solo, dan Semarang menyelenggarakan peringatan 25 tahun reformasi. Peringatan ini sebagai cara untuk merawat ingatan dan mencegah keberulangan. Pada tanggal 13 Mei 2023, bertempat di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, Komnas Perempuan menyelenggarakan acara puncak peringatan 25 tahun tragedi Mei 98. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat perwakilan kementerian dan lembaga negara, pemerintahan provinsi DKI Jakarta, penyintas, keluarga dan pendamping korban serta masyarakat umum. Peringatan 25 tahun reformasi diselenggarakan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, mengingat bahwa TPU Pondok Rangon merupakan lokasi ditempatkannya 113 makam massal korban meninggal tanpa nama pada peristiwa Mei 98 dan ditempatkannya prasasti Jarum Mei 98 yang dibangun atas kerjasama Komnas Perempuan, Pemprov DKI Jakarta, korban dan keluarganya serta pendamping.
Prasasti Jarum Mei 98 adalah salah satu memorialisasi dan situs sejarah tragedi Mei 98 yang diresmikan pada tahun 2014. Prasasti Jarum Mei 98 melambangkan tekad dan harapan untuk menjahit dan menyembuhkan luka-luka bangsa. Meta Agustina, Ketua Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa atau PINTI, dalam peringatan 25 tahun reformasi menyampaikan, PINTI dan korban Mei 98 mengharapkan pemerintah Republik Indonesia agar membuat memorialisasi di berbagai daerah tempat terjadinya tragedi Mei 98 untuk mengenang korban Mei 98 dan merawat ingatan mencegah keberulangan. Memorialisasi pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu merupakan salah satu rekomendasi tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau tim PPHAM yang laporannya telah diterima Presiden Joko Widodo awal tahun 2023. Saryanto Sitohang, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, menyampaikan bahwa Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang memiliki pengalaman dan menginisiasi memorialisasi korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Termasuk upaya-upaya lain untuk pemulihan korban, kami merekomendasikan agar pemerintah dan tim PPHAM yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menggunakan pengalaman Komnas Perempuan dan melibatkan perempuan korban secara substansif untuk menindaklanjuti rekomendasi tim PPHAM, tegas Saryanto Sitohang. Selain di Jakarta, Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil menginisiasi memorialisasi tragedi Mei 98 di Medan, Surabaya, dan Solo. Komnas Perempuan juga mengapresiasi inisiatif publik untuk memperingati tragedi Mei 98. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad menjelaskan, Perkumpulan Bundianto atau Perkumpulan Sosial Budaya Rasa Dharma di Semarang yang diinisiasi oleh Bapak Haryanto Halim menyelenggarakan Festival Rujak Pare menggunakan sambal bunga kecombrang sejak tanggal 13 Mei 2018 sebagai bagian dari peringatan Mei 98. Festival Rujak Pare bunga kecombrang merupakan ritual penghormatan terhadap korban, khususnya perempuan etnis Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual, yang merasakan pahitnya menjadi korban, namun teguh berjuang memulihkan luka. Bahrul Fuad mengajak masyarakat di Indonesia menyelenggarakan Festival Rujak Pare bunga kecombrang sebagai salah satu cara merawat ingatan tragedi Mei 98. Menutup acara puncak peringatan 25 tahun reformasi, Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang dibentuk dari sejarah tragedi Mei 98 sehingga sering disebut sebagai putri sulung reformasi, meminta pemerintah agar mendengar suara dan memenuhi hak korban, khususnya perempuan dan keluarganya, membuat kebijakan yang komprehensif untuk memastikan peristiwa serupa tidak berulang lagi, memfasilitasi pemulihan dalam makna luas, memberikan jaminan perlindungan dan bebas dari stigma. Komnas Perempuan juga mengapresiasi dan mendorong keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap korban Mei 98, khususnya perempuan dan keluarganya, mencegah keberulangan dan mendukung persatuan dan kesatuan, menundukkan kepala dan berdoa untuk korban Mei 98. Ingat, hormat dan adil pada sejarah. Ini sambutan atau siaran pers dari Komnas Perempuan. Ini juga menjadi hal yang membesarkan hati buat kita semua. Ternyata sudah semakin banyak orang yang peduli, yang ingin mengangkat supaya Mei 98 ini tidak terjadi lagi. Sebab mungkin kalau saya sendiri tidak mengalami, karena di bulan Mei 98 saya masih di dalam kandungan, jadi saya tidak tahu. Jadi sudah lahir-lahir cepat sudah reformasi. Jadi bagi saya juga menarik dengan adanya peringatan Mei 98 ini, khususnya bagi saya dan teman-teman yang satu meeting
semoga saja kami juga bisa berusaha sebisa mungkin yang kami lakukan begitu sehari-hari, jangan sampai kejadian yang menyakitkan, kejadian yang sangat mengerikan itu terjadi lagi di masa mendatang. Dan kami akan terus mencoba untuk mengaktualisasi dan mengembangkan diri supaya tidak katut dengan arus yang pada saat ini terjadi. Karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa menjelang tahun-tahun politik pasti sudah banyak sekali isu-isu yang digoreng. Tidak hanya tahu atau mendoan yang digoreng, tapi isu juga digoreng. Nah, semoga saja kami para generasi penerus juga bisa menjadi generasi perubahan untuk Indonesia ke depannya. Dan Buniantong untuk mengaktualisasi nilai-nilai tersebut juga melakukan banyak hal, terutama kami berkarya di bidang sosial dan budaya, dan ada salah satu inisiasi yang juga kami mulai, yaitu mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau pernah lihat ada bongpai tua yang diselamatkan atau dirawat oleh Buniantong. Bongpai ini ada di tahun Ayang Api, itu sekitar 1700 sekian, sebelum adanya kelenteng Sampotong. Itu berarti sudah sangat tua. Nah, Buniantong merawat bongkai tersebut, dan atas jasa baik dari Mount Carmel, bongkai tersebut nantinya akan dipindahkan ke Mount Carmel untuk ditempatkan di satu tempat yang khusus untuk bisa dirawat dan diteruskan. Nah, ini sebuah hal yang menarik ya, karena bongkai yang ditemukan itu ada di daerah Kampung Pelangi. Itu dulu dijadikan sebagai penutup got. Banyak sekali bongkai-bongkai tua yang hancur, dirusak, lalu bongkainya jadi penutup got, seperti di daerah Cinde, lalu di daerah Kedungmundu dan sebagainya, Bergota, lalu di daerah dekat-dekat Bangkok, apa namanya, saya lupa. Itu yang ada makam Bebiocan dan sebagainya, itu banyak sekali bongkai-bongkai yang terbengkalai, jadi dijadikan penutup got, dijadikan untuk ubah-ubah pakaian, untuk apa, penggilasan untuk mencuci pakaian dan sebagainya, itu banyak sekali. Bahkan di Solo pun juga banyak. Kemarin saya kebetulan pas dolan ke tempatnya kebetulan juga dulu adalah tempat bom, banyak sekali bom-bom yang ada. Nah, semoga saja nanti ada perhatian untuk merawat bom tua. Lalu juga dari Porinti, mungkin Pak Johan berkenan untuk menjelaskan tentang program yang monggo Pak. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman wartawan. Nama saya Johan, saya mewakili Porinti, Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa di Kota Semarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Buniantong yang telah mengundang kami pada hari ini. Jadi kami ada sedikit pengumuman yang ingin kami sampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Tiongkok itu memiliki program beasiswa bahasa Mandarin ya, bagi anak-anak lulusan SMA ya, di Indonesia. Dan beasiswa ini adalah full scholarship ya, 4 tahun di Tiongkok. Semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah Tiongkok. Syaratnya hanya satu, yaitu setelah lulus mereka diharuskan untuk bekerja sebagai guru bahasa Mandarin ya, di sekolah mereka masing-masing. Nah, kami dari Porinti ini
inisiatif untuk menjembatani ya antara universitas di Tiongkok dengan sekolah-sekolah terutama di SMA di Kota Semarang ini, sehingga kita bisa menjaring anak-anak lulusan SMA ini tanpa melihat agama, ras, suku dan golongan ya. Yang penting mereka punya minat untuk belajar bahasa Mandarin, punya minat untuk menjadi guru bahasa Mandarin, dan kami dari Polri ini nanti akan berperan sebagai fasilitator sehingga masalah administrasi, masalah pembangunan persyaratan bagi anak-anak ini bisa terpenuhi ya. Jadi kami berharap bahwa anak-anak lulusan SMA terutama di Kota Semarang ini ya yang punya minat terhadap bahasa Mandarin ini bisa memanfaatkan program ini secara maksimal. Kira-kira begitu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Terima kasih Yose yang menjadi ketua panitia di hari ini, dan saya akan langsung memberikan mikrofon kepada Ketua Bun Hyantong yang saat ini Pak Haryatul Halim. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu sehat. Terima kasih, saya nggak bisa menyampaikan dari Romo Didik, Mas Teddy, Gus Kodir, Mas Wawan, Pak Doni, Pak Yoga, Pak Andi, terus siapa lagi? Pak Setio Budi, Pak Hagono, mana Pak Hagono? Pak Teguh, Pak El. Ini beberapa yang hadir di sini. Ini saya terima kasih. Mereka ini termasuk yang hadir pertama kali saat peringatan Mei 98 di Bun Hyantong ini. Ya, tepuk tangan dulu kan. Yang saya ingat mungkin kalau ya, Mas Doni, Pak El, siapa lagi ya? Yang pertama kali tahun 2018. Mas Teddy, nah, ikut ya Pak ya. Ingat nggak waktu itu 2018 nih? Kita mau ngadakan terus ada bom meledak di gereja di Surabaya, ya. Jadi ini saya terima kasih sekali kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dikatakan oleh Jose bahwa ini adalah sebuah ritual. Ya, ritualnya memang simpel, yaitu makan pare yang pahit, kemudian ada sambal bunga kecombrangnya simbol perempuan Tionghoa yang teraniaya karena harus itulah. Jadi simbolisasi. Tapi memang saya setuju sekali tadi dari Komnas Perempuan juga mengatakan kita harus move on. Ini tidak boleh dilupakan. Terus what's next apalagi? Nah, bahwa pembelaan terhadap korban-korban kekerasan yang masih terjadi sampai hari ini, menurut saya itu harus dilakukan. Dan saya memang menjadi senang sekali karena kita tidak hanya mengingat masa lalu, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Nanti hari ini ada peluncuran buku Mbak Ika yang nulis cerita pendek, backgroundnya juga ucap pare. Kemudian nanti ada beberapa korban ya, testimoni ya. Sharing Estongkara itu kita pengen orang-orang yang pernah mengalami kekerasan cerita sebaik. Gini, jadi saya setuju dengan Komnas Perempuan. Sebenarnya memang sekarang ini kebanyakan korban dan kami dan saya pribadi tidak bisa menyalahkan kalau mereka tidak mau bersuara, mungkin malu, mungkin masih stres dan lain-lain. Tapi menurut saya harus ada beberapa yang pernah mengalami kekerasan punya keberanian untuk keluar, untuk speak up, untuk menyuarakan bahwa telah terjadi kekerasan di diri saya, di lingkungan saya. Ini saatnya para perempuan berbicara dan speak up menghadapi kekerasan. Abaikan nama baik, junjung kebenaran. Setuju ya? Jadi Estongkara itu adalah kesanggupan menghadapi masalah. Saya yakin para wanita yang mungkin pernah mengalami kekerasan, kita istilahkan mungkin bukan untuk merendahkan, tapi kita nyebutnya para kecombrang ini harus mulai berani bersuara, harus mulai berani menunjukkan bahwa ini ada ketidakadilan. Kalau tadi dari doa Benset mengatakan bahwa gimana Benset? Aku mencintai hidup, aku mencintai kebenaran, tapi kalau aku tidak dapat keduanya, aku akan melepaskan hidupku
jadi landasan kita, bagaimana kita nanti bisa berkiprah, bisa maju lagi, bisa berbuat banyak lagi membangun Indonesia kita. Tadi sudah diumumkan oleh Por Inti, ada kesempatan beasiswa sekolah gratis 4 tahun di Tiongkok. Nilainya kalau nggak salah saya hitung hampir 200 juta dibayari. Nanti tapi harus jadi guru bahasa Mandarin gitu aja. Tapi mungkin tiket dan lain-lain mungkin harus keluar uang sendiri kurang lebih 15 jutaan lah. Tapi 4 tahun dibayari full, tapi setelah itu harus jadi guru Mandarin. Lah, kesempatan ini menurut saya harus dibuka, karena mau tidak mau Tiongkok bakal menjadi negara yang besar sekali. Makin banyak anak-anak kita bisa berbahasa Mandarin, kesempatannya untuk berkiprah di dunia kerja, di dunia bisnis pun makin terbuka. Ya, jadi ini mudah-mudahan landasan rujak pari ini tidak membuat kita jadi lebay, termehek-mehek, tapi setelah makan rujak pari ini kita menjadi kuat, kita bisa move on, kita bisa menatap masa depan bersama-sama. Terima kasih, semoga kita selalu sehat. Amin. Selanjutnya Bapak jangan ke belakang dulu. Kita akan mencampur nasi ulam bunga telang yang merupakan perambangan rujak pare dulu atau rujak parenya. Oke, baik. Rujak pare dipersilakan Mbak Fitrika untuk maju sebagai simbolis dan beberapa perempuan sebagai perwakilan pengurus, dan mungkin ada dari Garpu Perak dan KJHAM yang hadir. Kita akan secara simbolis oleh bunga kecombrang. Silakan Pak, langsung saja maju. Dari Garpu Perak. Ibu baju merah, ibu baju merah, ibu baju merah. Samping Bu. Samping Bu, Bu bocori Bu, Bu bocori Bu. Peliput dan fotografer boleh minta posisi tertentu supaya ngambil gambarnya enak ya. Mundur yo, mundur yo, mundur yo. Ambil jarak yang paling enak, saling memberi kesempatan. Bapak Ibu, sambut rujak bunga kecombrang. Selamanya perempuan yang ditindas mengalami peristiwa pada Mei 98. Meskipun hanya simbol, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua bahwa benar peristiwa pahit dan kelak telah terjadi. Kita tidak boleh dengan sengaja melupakan, tetapi juga tidak boleh menjadi dendam yang mendalam. Harus sama-sama saling mengobati, sama-sama saling merangkul supaya menjadi bangsa yang hebat dan luar biasa. Nanti hadirin semua akan dihantarkan rujak parenya. Rujak pare kalau dalam kondisi mentah dan dingin, pahitnya tidak terlalu dibandingkan kalau kondisi tidak dingin dan panas. Nanti silakan boleh coba makan pare mentah dengan sambal rujak bunga kecombrang. Coba Pak. Apa? Coba. Selanjutnya kita akan mencampur nasi ulam bunga telang, mungkin Cik Lili untuk memandu beberapa teman pakai sarung tangan untuk mencampur. Ini ritual, nanti tangan bersama-sama mencampur nasi ulam bunga telang. Bisa di mencampurnya dengan sarung tangan plastik ya, sudah tersedia di meja.
Ya, tutupan Pak. Pak, maaf Pak. Kasihan yang motret Pak. Di belakang sampingnya aja, samping aja ya, samping aja. Yo, ya kompak ya kompak. Iwain baku. Remet sih, sip. Foto ini dah kamera ya. Yo, kamera, ayo satu. Mengulut setelah ritual mengulut rujak sari dan campur nasi ulam hewan. Selanjutnya kita akan mengikuti kesaksian para pengurus Sultan Jombang Anda dapat mencoba rujak sari. Rupanya mengambil sendiri, yang doyan atau yang penasaran ada di meja dekat pintu dapur. Hadirin sekalian, karena kondisi gedung Yantong yang sedang dalam perbaikan saat ini, gedung ini sudah cukup tua. Pada tahun 1976 mengalami renovasi, dan saat ini setelah sekian puluh tahun harus kembali direnovasi. Dan dipersilakan bisa saja Bapak Ibu. Nggon kene. Sini. Sini. Nah. Rujak parenya ada di meja panjang. Anda boleh mencoba. Pare. Ya, nanti belum sempat. Ya. Aku boleh rujak. Dia lagi Bu, ibu mama ibu. Gus. Kan rujak sih. Sama kayak gitu. Foto Mbak. Mbak. Tapi enak lu. Anu ya. Tinggal. Lu memang tinggal buat lama bisa ada pahit aja. Bunyi enggak bunyi. Kalau di setting jadinya kita macam. Aku harus jawabnya setelah ketemu Rasdo. Enak lu minumnya.
Iya Pak, paling. Tolong perhatian ya, yang berdiri di belakang mungkin, ayo maju-maju, pindah, kecuali yang ngantri pecel boleh. Kalau yang nggak ngantri pecel silakan duduk. Bapak Ibu, ini ada 4 sosok, tapi saya nggak tahu nanti yang akan bertestimoni, kelihatan 2 yang pasti. Bapak korban kekerasan? Enggak. Jadi yang bertestimoni ada 2 yang pasti. Bapak Ibu mungkin saya mohon ketenangannya ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa gini. Menurut saya kita harus memberikan ruang kepada yang akan bicara ini, karena salah satu cara untuk healing, untuk mendapat kesembuhan itu Bapak Ibu, Bu Heni dan Bu Hong ya, Bu Ivan ya, ini beliau adalah 2 perempuan yang pernah mengalami kekerasan. Nah, kekerasannya beda. Kalau Bu Heni ini, mama dan anaknya adalah korban bom Bali. Sedangkan Bu Hong ini mengalami kekerasan dalam keluarga. Nanti mau diceritakan seperti apa. Beliau dari Aceh ya, Pematang Siantar. Nah, ini yang tadi saya katakan forum Estungkara ini, saya harapkan ini nanti bisa menjadi forum yang ruang untuk para yang pernah menghadapi kekerasan ini, mereka bercerita kemudian mendapatkan healing lah, mendapatkan kesembuhan. Nah, ini nanti dimulai dari Bu Heni dulu ya. Silakan Bu Heni. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, kalau saya suruh cerita mesti tarik nafas dulu. Tarik nafas panjang, supaya tenang, itu baru cerita. Tapi untuk semakin kesini semakin tidak seberat tahun-tahun yang lalu, karena saya sudah bisa menerima kejadian itu. Jadi semakin memudahkan kita untuk maju, untuk move on ke depan. Nah, selama pengalaman saya sebelum move on itu kita harus benerin dulu. Kita benerin dulu yang di dalam itu, supaya kita bisa melangkah, supaya kita bisa move on. Dan bagaimana kita bisa move in? Yaitu tadi salah satunya kita bisa cerita, kita bisa berbagi cerita dengan yang lain tentang siapapun itu, sehingga unek-unek yang bisik itu bisa keluar. Memang gak enak, memang berat, memang sakit, tapi apapun itu mau gak mau harus dikeluarkan. Nah, ketika peristiwa itu terjadi 17 tahun yang lalu, itu sesuatu yang luar biasa ya. Anak saya dan ibu saya meninggal karena COVID-19. Nah, setelah semakin sini, waktu itu ada seminar di UNI yang memanggil mantan teroris di situ. Di situ ada Pak Arianto juga. Tapi semua di situ nggak tahu kalau saya di situ adalah satu korban bom Bali. Jadi begitu ada pertanyaan, siapa yang mau maju bertanya, saya langsung angkat tangan gitu. Dengan segeranya, karena ini di dada ini wes daun amus gitu ya. Gitu lihat itu. Terus akhirnya aku tanya, namanya Yusuf Ari apa sekarang dia udah tinggal, barusan aja tinggal. Saya tanya, gimana perasaan
Dan daripada kamu mengebom orang-orang yang nggak kenal, kenapa nggak warga sendiri? Bom taleni itu masuk kamar, terus kamu udah ngebom gitu, udah selesai. Dan keluarga mau masuk surga semua. Itu kan pikiran saya. Dan doktrinnya mereka kan seperti itu, pokoknya ngebom, terus masuk surga. Dia nggak bisa jawab. Dia cuma nunduk aja. Saya dengan emosi, dengan gitu ya, nangis gitu, saya sampai gede-gede gitu, tapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban itu. 2 kali ketemu juga, yang kedua di TPRS waktu itu. Tapi juga kalau saya melihat merasa bahwa mantan-mantan teroris itu seolah-olah jadi kayak selebritis dan dibawa ke sana ke sini untuk cerita ini, untuk cerita itu. Tapi what's next? Gitu. Tindakannya mantan teroris itu apa? Jangan terus dibawa ke sini ke sana cuma cerita, oh ini aku sudah bertobat, aku sudah berusaha untuk ngasih teman-teman yang lain, oh kalau ini tuh salah, ini salah. Nah kalau cuma gitu kan ya nggak ada gunanya gitu loh. Kenapa tidak ada suatu lembaga yang mengurusi korban-korban, terutama korban Mei ya? Kalau korban teroris itu ada BNPT ya yang mengurusi, dan itu mungkin lebih mudah karena terdata semua korban-korbannya. Kalau mungkin yang peristiwa Mei itu saya juga usul ya, ada lembaga yang mengurusi korban-korban ini, mungkin lebih sulit karena tidak terdata, karena memang malu apa-apa ya. Saya bisa paham. Nah, ketika ada lembaga-lembaga ini kan memudahkan gitu untuk korban-korban itu untuk speak up, untuk berani keluar. Nah, setelah ini lembaga terdata, data-data ini dibawa ke LPSK. Dan pihak LPSK nanti yang mendatangi korban-korban itu, ditanya, disuruh cerita. Di LPSK juga ada psikolog, psikiater, jadi bisa sangat membantu. Soalnya waktu itu juga saya pindah ke BNPT, data semua, dan itu mendetail sekali, jadi kayak membuka luka lama gitu ya. Disuruh cerita kronologisnya, terus dimintain foto-fotonya waktu pas meninggal, waktu pas luka, setelah dan sebelum, dan itu wah saya tambah hebat sekali. Kalau boleh nyela, yang menyebabkan kamu bisa lepas dari depresi dan rasa sakitnya itu apa? Menerima. Apa? Aduh, 2 tahun yang lalu. Apakah pertemuan dengan mantan napiter itu membantu? Enggak, sama sekali karena saya Enggak membantu. Karena saya tidak mendapatkan. Tak pikir kan saya memang lihat sendiri lalu dijok itu ditutik-tutik, tak pikir masih putaran so rame ini. So saya itu lihat sendiri. Dan semua Tapi itu kita saya lihat jadi lega loh, bisa nangis di sana, bisa lega loh. nangis karena marah. Ya tapi lega loh. Enggak, karena saya tidak dapat jawaban. Oh nggak dapat jawaban. Sebenarnya jawaban apa yang diinginkan? Alasannya apa? Mengaku kenal media yang enggak, dan media yang enggak. Kalau alasannya sih pasti tahu, tapi apa yang diinginkan? Iya, aku cuma tanya itu kan. Mungkin kalau saya boleh jawab, mungkin yang pengen kamu lihat, ini bukan direkayasa loh ya, saya cuma pengen menggali aja. Iya, iya. Kamu pengen lihat dia menyesal, betul nggak? Betul. Kamu pengen lihat menyesal, dia kayak, ya mungkin nangisnya tapi harus nangis bener gitu lah. Menyesali apa yang dia lakukan. Andai kata dia nyesel saat itu minta maaf, X-ray-nya sampai sujud ke kamu lega nggak? Belum, karena aku belum bisa menerima. Oh, tapi minimal harus ada penyesalan ya. Iya. Tapi waktu itu Mas Damar, waktu pertemuan kedua, Mas Damar itu bilang sama saya, gimana kalau Pak Yusuf ini ke rumah nggak mau gitu. Karena masih ada rasa takut. Oke, Terus akhirnya kamu bisa legowo, melepas dan menerima apa? karena aku bisa mungkin menerima, terus cerita. Oh cerita, karena cerita ya. Cerita bahwa aku tuh ini mungkin buat beberapa orang rasanya lebih gitu ya. Kalau ngomong kafe bisa lebih diceritain. Tapi untuk aku sendiri itu sangat membantu.
yo nangis, yo sedih, yo kecewa, tapi lebih enak kalau cerita, tidak sumpah rasanya. Cerita ini loh yang dirasain, Ya. bukan cerita kejadian. Ya, tapi yang dirasa. Iya. Yang dirasa. Saat ini loh, kan kita juga pengen diterima. Ya. Perasaan tuh kayak ini loh. Ini sekarang tapi sudah lepas. Sudah. Sedihnya ya sedih tapi sudah nggak kayak dulu. Ya, kalau dulu kan kalau cerita saya pasti sama nangis gitu, tapi kalau sekarang udah enggak. Oke. Jadi intinya ya itu tadi, menerima itu tadi Butuh waktu. butuh waktu. Saya aja juga setahun. Bahkan ketemu dengan mungkin tidak pelakunya secara langsung saja, itu pun belum bisa menyembuhkan langsung, belum bisa ya. Tapi andai kata itu dia menyesal sekali, membantu kan? Enggak sih. Enggak juga. Misalnya menyesal pun kan aku bisa tanya, ya wes itu menyesal saya kan balik ke anak. Wah, ya susah dong. Dan itu kan ada di dalam. Oke. Jadi kecewa, marah, gitu, dendam. Oke. Ya Bapak Ibu nanti diresapi kisah dari Bu Heli, tepuk tangan kasih kita kasih tepuk tangan dan kira-kira. Terima kasih. Mungkin Bu Hong, silakan Bu Hong. Selamat siang semuanya teman-teman. Saya di sini cuma ingin sharing kekerasan, bukan dari kekerasan di rumah tangga, tapi yang terjadi saat saya masih kecil. Jadi cara orang tua atau terutama mama saya itu mendidik saya itu dengan kekerasan, yaitu gebuk, nek salah gebuk, pokoknya nek tukaran jowo balik mesti gebuk sih gitu. Orang enggak nyari salah siapa, benar siapa gitu enggak. Pokoknya anak balik nangis gebuk sih. Gitu. Jadi orang tua didiknya sangat keras. Jadi karena saya dari kecil juga tidak diberi pendidikan, jadi jenayah besar itu besar dengan ya didikan seadanya dari orang tua. Dan kebetulan saya masih keturunan Tionghoa. Zaman kuno itu mengutamakan pendidikan anak laki-laki diutamakan. Sekolahnya ditinggikan setinggi mungkin, setinggi langit. Anak laki-laki untuk kawin melu bojo ya. Jadi tidak diberi pendidikan seperti itu. Yaitu salah satu kalau dibilang penderitaan adalah penderitaan. Karena saat menuju ke remaja, kita itu pasti ketemu dengan cowok, dengan cewek yang yang berkumpul sebaya gitu ya. Itu mengalami tekanan mental karena apa? Kita tidak punya pendidikan. Saat kenal dengan cowok misalnya usia remaja gitu, sekolah di mana? Mesti gitu tanya. Ya sekolah gitu. Terus yang nanya berpaling gitu. Kan kita di sini berkecamuk sendiri berpaling. Bu, even tanya ini mungkin orang nggak tahu juga ya. Nggak sekolah tuh maksudnya lulusan SMA, SMP lulus, SD lulus, lah sekolah TK lulus, lah ini TK aja nggak lulus loh. Soalnya nggak pernah masuk TK Pak, yang nggak lulus apa? Diskriminasi gender terjadi dalam keluarganya. Engkaunya pada sekolahnya sampai tinggi ya? Nggak pernah lihat engkau saya. Engkau anak apa yang anak? Ya sekolah bahasa Inggris tahun berapa itu lulus SMP. Bahasa Inggris bukunya Inggris semua. Sampai hebat, tapi kamu nggak boleh sekolah. Ya. Kalau nakal digebuk. Ya kalau nakal Karena sekali cerita disambel itu urusan apa Pak? Bukannya disambel itu. disambel karena makan milih-milih. Makan milih-milih. Ya, milih-milih mama saya mungkin ya kan ditinggal sama suami ya. Ditinggal sama suami mungkin jengkel ya mungkin ya. Jadi anak cucu nangis deh, kasih makan, dan kasih uang. Anak masih rewel milih makan gitu loh. Terus saya disambelin. Tapi kumpul dulu loh makanya. Dinteni, terus wis jadi sambelnya kayak dulek gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Yang penting sambelnya sudah ada di Pak Hari piring. kena mundur. Gitu. Jadi mama didikannya sangat keras, sangat. Tapi kamu dendam nggak sama mamamu? Enggak. Nah ini yang saya waktu dengar kisahnya juga cukup aneh. Dia digebuki, bahkan mungkin keras, verbalnya juga keras kan? Mama tuh
terbang. Oh, gebuk sama nyambel. Nyambel, gebuk. Kamu belum ada rujak pare ya? Masih kena rujak pare. Tapi yang kamu nggak agak dendam awalnya malah kepada papa. Ya, karena papa tidak pernah kasih kehidupan rumah tangga atau makan atau apa tuh nggak pernah. Jadi saya kan nggak sekolah Pak, jadi waktunya kan banyak. Itu rumah kalau nggak ada beras itu saya biasa ke bawah truk yang ngurungnya beras itu loh Pak. Kan ada truk itu, rumah saya kan belakang penjara kan ada truk yang Ini ngurungnya. Pematang Siantar atau sudah sekarang? Pematang Siantar. Oke. Itu kalau naikkan beras kan ada jatuh-jatuh kan. Itu saya biasa nunggu truknya pergi, saya ngumpulin berasnya, saya masukkan di kaleng itu yang romo-romo itu nanti kalau bersenjata kalau sudah nggak ada makan yang dimakan itu saya masak dulu. Mama saya beras keceran itu. Iya. Itu disuruh mama atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri karena sering nggak bisa makan. Dan sadar bahwa anak papanya nggak bertanggung jawab gitu. Iya. Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Waktu saya dengar kesaksian ini, saya pikir dia bakal dendam sama mamanya yang begitu, yang nyambeli. Ternyata dia dendamnya sama papanya yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang luar biasa, di akhir masa tua papanya apa yang kamu lakukan? Ya karena saya sudah bisa kerja sendiri, bisa cari uang, kebetulan ketemu saudara angkat yang mengerti tentang ada basic dari komunitas, jadi mengerti tentang arti orang tua. Saya disuruh nampung orang tua saya, membawa papa saya untuk merawat sampai tua. Kebetulan papa saya sudah dibuang sama istri mudanya. Oh, saya ini jadi loh, untuk para pria-pria ya, jangan ambil istri muda. Ya, sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya tetap tua juga, ya. Dan kamu dibuang, gitu kan? Nah enaknya di Pulau itu orang lagi balik ke Pulau, bener kan? Betul ya. Ini pesan paling penting ini. Beberapa pria yang bingung saya tahu. Oke. Ya, itu jadi masa kecilnya sangat-sangat menderita. Tapi dendamnya sama papa karena sosok papa itu kan yang harus ngasih makan ke keluarga. Tapi ternyata ada yang kasih makan ke saya, maka kakak saya itu mama saya yang kerja. Papa saya tidak kelihatan. Dulu kamu berani cerita nggak? Saya berani cerita itu setelah saya terus terang sudah bisa kerja sendiri Pak. Dulu saya nggak berani. Saya nggak berani, nggak bisa. Saya waktu ketemu Pak Halim itu saya dipaksa sama cici saya untuk naik ke panggung itu, kalau saya nggak berani. Nggak punya PD, nggak punya mental, nggak punya kepedean. Karena malu. Iya, karena malu. Kalau ditanya orang, saya semuanya apa? Paling malu ya. Iya. Tapi dampaknya setelah mulai cerita apa? Setelah mulai cerita, menurut saya memang harus cerita Pak. Karena dengan cerita itu kita mengeluarkan unek-unek, keluarkan kesedihan. Kemudian asal yang kita harus pintar memilih teman cerita dulu ya, satu itu ya. Kalau teman ceritanya itu tidak bisa menanggapi cerita kita, tambah kawan. Jadi itu satu disitu. Tidak bijak itu artinya apa? Ini kita cerita dengan orang yang salah, suka gosip misalnya. Oh, suka gosip malah diceritain. Maksudnya ceritanya itu bukan mendekatkan dengan bijak, tapi malah dibumbui, ditambahin di apalah misalnya seperti itu. Oh, jadi tambah tidak karuan. Jadi nggak ada empati. Nggak ada empati. Kalau yang dikatakan nggak ada empati itu ya. Saya kurang paham sih dia empati apa enggak. Loh, kalau ada empati dia nggak akan gosip gitu. Oh ya, gitu. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu kan. Ya. Yang utama itu kan. Ya. Oke. Gitu. Jadi memang harus belajar bicara, harus belajar berani ngomong. Oke. Ya, ini pesannya untuk teman-teman yang pernah mengalami kekerasan apa? Nanti setelah ini Bu Heni, pesannya apa? Kalau saya pesannya, saya hanya mengalami, saya berusaha membayangkan, saya hanya mengalami dari keluarga saya, mama saya, tapi bukan mental seperti maaf yang kejadian Mei itu tidak seburuk itu sudah sangat buruk sekali kejadiannya, dan itu mentalnya memang sangat berat sekali ya. Kita ngomong mungkin ya nggak bisa. Pesannya cuman harus cari teman yang bijaksana untuk bisa diajak ngobrol dan
si teman itu mendengarkan dengan bijak. Saran saya itu. Oke, yang terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ivan. Kalau Bu Heri, pesannya untuk teman-teman yang pernah mengalami semacam itu apa? Pesan saya cuma satu, cintailah dirimu sendiri. Nah, bagaimana untuk merealisasikan itu? Hanya dirimu sendiri yang tahu. Kita nggak bisa tanya dengan orang lain. Bagaimana toh cara mencintai diri sendiri? Nggak bisa. Masing-masing orang berbeda. Jadi itulah yang dinamakan moving. Masuk ke dalam. Kalau saya meditasi itu sungguh sangat-sangat membantu. Masuk ke dalam, mencintai diri sendiri, peluk diri sendiri. Katakan bahwa aku berada, aku mencintai diri sendiri, aku mencintai, aku menyayangi diri sendiri. Aku sangat-sangat berada dan aku berhak untuk bahagia. Begitu intinya, cintailah dirimu sendiri. Nah, setelah itu baru kita bisa move on, bisa jalan ke depan. Gitu Pak Alil. Ya, terima kasih Bu Ivan dan Bu Heri. Jadi ini pesannya, saya tahu di antara kalian, di antara kita tahu lah, masih ada kekerasan, kadarnya beda-beda. Saya tahu nggak seperti Mei 98, tapi kadar yang kecil buat orang tertentu itu sudah urusannya hidup dan mati juga. Jadi saya berharap para bapak ibu sekalian yang mungkin tahu, entah tetangganya, entah iparnya, entah sepupunya, entah ponakannya, entah bapaknya sendiri, kalau mengalami dan melihat hal-hal semacam itu, cobalah berani untuk mengatakan sesuatu. Ini hal yang tidak mudah, tapi ini saatnya kita bicara, kita memberikan pembelaan terhadap mereka yang mengalami kekerasan. Terima kasih sekali lagi untuk para perempuan yang sudah berani berdiri dan berani menerima dirinya sendiri, dan cintailah diri kalian sendiri, karena kita semua dilahirkan bukan untuk jadi sang-sang. Terima kasih Bu Heri dan Bu Ivan dari Kartu PHK. Untuk memberikan refleksi. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Semoga semuanya sehat, sejahtera. Saya dari Kartu PH, program pemberdayaan ibu perempuan dan anak yang didukung oleh Gubernur bulan organisasi yang baru. Terima kasih undangannya kepada Bu Yanto untuk bisa memberi refleksi terkait tragedi 98. Dari yang sudah disampaikan oleh Bu Heri tadi, dari Ibu Ivet tadi, kita tahu bahwa kekerasan dalam bentuknya apapun itu adalah hal yang tidak bisa kita terima. Jadi ada ajaran agama yang di dalam agama saya mengatakan bahwa tidak beriman kamu sehingga kamu menyukai untuk orang lain, saudaramu, ya, apa-apa yang kamu sukai untuk diri sendiri. Jadi kalau orang lain ingin dihormati, kalau kita ingin dihormati, ingin disayangi, ingin diperlakukan dengan hormat, maka hormati, sayangi, ya, dan lakukan orang lain juga dengan kita kasih. Dan hidup itu begitu. Jadi hidup itu kita bertransaksi, ya. Sehingga terkait dengan tragedi ini, saya setuju dengan tagnya Komnas Perempuan tadi bahwa ingat, hormat dan adil. Artinya apa? Saya memaknai ini artinya tadi yang dikatakan oleh Pak Haryanto, next. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Karena refleksi adalah melihat masa lalu dan kemudian untuk mengambil pelajaran di masa yang akan datang. Jadi
Jadi yang pertama adalah kita butuh untuk saling terus mengenal, untuk saling terus memahami bahwa ada perbedaan etnis, ada perbedaan budaya, ada perbedaan latar belakang yang kita miliki sebagai anak-anak bangsa ini, yang dengan perbedaan-perbedaan itu termasuk di dalamnya perbedaan agama, kita butuh saling kenal, butuh banyak bertemu, dan butuh untuk saling memahami. Sehingga ketika saling memahami, kita bisa kemudian untuk bersinergi, bisa bekerjasama, dan bisa dengan kelebihan yang kita miliki masing-masing, dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, itu kemudian bisa berkontribusi untuk negeri kita tercinta ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kebencian terhadap perbedaan, kebencian terhadap yang berbeda itu jangan sampai ada. Artinya kita perlu untuk melihat tadi diri sendiri, ya, mencintai diri kita dan orang lain juga mencintai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Semua orang mencintai apa yang dimilikinya dan kita perlu menghormati itu, dan kemudian jangan sampai kebencian itu ada, dan dengan cara apa kita juga harus aware, harus awas terhadap orang-orang yang kemudian mengkapitalisasi perbedaan, ya, kemudian menjadikan perbedaan itu modal untuk kepentingan tertentu, khususnya untuk tahun politik ini. Karena memainkan identitas itu lumrah harganya, ya, untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan apa dibandingkan dengan cara-cara yang lain yang bisa jadi mahal. Tapi permainan identitas, menjadikan identitas sebagai modal untuk berkuasa, untuk meraih tujuan-tujuan politik, itu akan membuat bangsa ini membayar mahal. Jadi yang akan membayar yang mahal adalah bangsa ini, kesatuan bangsa ini, sehingga apapun bentuknya ketika itu muncul kita harus sudah punya sudah ancang-ancang, punya antisipasi agar identitas, ya, agar perbedaan etnis, perbedaan apapun di antara kita tidak kemudian diruncingkan dan kemudian dibenturkan tujuan-tujuan politik yang sesaat. Dan jangan sampai kemudian tragedi serupa itu kemudian terulang kembali. Jadi kita butuh kerjasama, butuh banyak bertemu, ya, butuh medan-medan pertemuan, memperbanyak medan pertemuan, kemudian butuh saling memahami. Dan tadi tawaran bagus untuk bisa bersekolah, untuk bahasa Mandarin juga adalah tawaran yang bagus. Terima kasih, itu saja dari Danku Perak. Terima kasih. Gerakan pria mendukung. Tadi Danku Perak panjangannya apa? Gerakan pria peduli perempuan dan anak. Oh, gerakan pria peduli perempuan dan anak. Ya, jadi untuk nama ini kita berdebat banyak. Tadinya mau ini barisan pria peduli perempuan dan anak, tapi singkatannya Bapran. Jadi ya, itu karena banyak sekali isu gender, ya. Pria harus secara jelas mendukung bahwa perempuan sama manusianya dengan para pria, gitu ya. Betul. Jadi kita diciptakan setara dari equal, ya, di hadapan hukum sebagai warga negara juga sama, dan di hadapan Tuhan juga sama. Sehingga perjuangan kita bagaimana kesetaraan ini terwujud dalam setiap aspek hidup. Oke, baik. Jadi kayaknya bakal ngobrol panjang, mungkin kita bikin acara sendiri, ya. Ya. Selanjutnya kita ada perwakilan KDM, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah melibatkan LRC KJ6 untuk perempuan Rasa Dharma dan sudah menginisiasi sesuatu yang menurut saya kemasannya sangat bagus, tapi substansinya luar biasa, ya. Jadi saya kesini tuh bilangnya adalah yuk makan rujak, gitu ya. Sesuatu yang sederhana, gitu ya. Tetapi sebenarnya ada banyak nilai di dalam pertemuan ini. Dan ini juga tadi sudah disampaikan inisiasi ini dari Semarang ini betul-betul diapresiasi dan
terus dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, belajar dari seperti yang sudah kita sampaikan di awal, belajar dari tragedi Mei 98, juga belajar dari dua perempuan hebat yang ada di kanan kiri saya, juga seluruh korban yang baik kekerasan berbasis gender maupun kekerasan apapun juga yang berbasis latar belakang apapun gitu. Sebelumnya saya perkenalkan LMCKJM sendiri, Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia. LMCKJM sendiri hadir itu juga pasca reformasi ya. Jadi LMCKJM berawal dari kelompok kerja untuk keadilan gender dan hak asasi manusia yang juga termasuk salah satu respon terhadap meningginya kasus-kasus kekerasan seksual pada saat itu. Jadi tahun 99. Dan kemudian K3JHAM ini kemudian terus-menerus melakukan kerja-kerja yang turut mendukung kemajuan hak asasi perempuan, termasuk banyak berkolaborasi dengan Komnas Perempuan, karena Komnas Perempuan sendiri lahir termasuk bagian dari anak sulung reformasi yang lahir di saat tragedi Mei 98. Saya kebetulan juga tidak menangi gitu ya, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan yang mungkin merasakan secara langsung tragedi Mei 98, karena waktu itu saya juga masih kecil gitu ya, mungkin usia berapa ya, 12 atau 13 tahun. Jadi pada waktu itu di desa ya yang terdengar itu rame-rame, karena kebetulan di desa saya itu kebanyakan orang banyak yang bekerja di Jakarta. Jadi rata-rata itu buahan di Papua di Jakarta. Maka ketika ada kabar Mei 98 itu, ya kabarnya cuma ada penjarahan besar-besaran, kemudian sebuah demo dan sebagainya. Tapi tidak tahu situasi politik pada saat itu. Gitu ya. Tapi dari apa yang saya pelajari, kemudian termasuk yang saya dengar dari cerita-cerita korban, termasuk bagaimana LMCKJHAM juga belajarnya, berdirinya sampai saat ini juga belajarnya dari korban. Jadi kami LMCKJHAM memperjuangkan hak perempuan, termasuk korban-korban kekerasan dengan melakukan pendampingan dari mulai bantuan hukum, kemudian mendampingi untuk mengakses layanan yang dibutuhkan, termasuk bagaimana memberikan ruang, mengajak para korban, para penyintas untuk bersama untuk bersuara. Maka di LMCKJHAM yang menjadi partner sampai sekarang yaitu ada sebuah grup yaitu kelompok perempuan korban kekerasan yang setiap saat datang ke LMCKJHAM untuk berdiskusi dan terus mendiskusikan isu-isu hak asasi perempuan. Nah, dari apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari bersama dengan para korban, beberapa hal yang kita dapatkan adalah yang pertama, kita memahami, kita mengetahui bahwa ada kekerasan, gitu ya. Kita mengetahui konsep kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan. Kita mengingat bagaimana sekian ratus korban kekerasan seksual pada tragedi Mei 98. Banyak versinya ya, ada yang 152, ada yang 80, ada yang berapa itu banyak. Tetapi memang kalau direfleksikan betul sangat sulit bagi korban itu untuk bisa bersuara. Maka kalau dua ibu yang ada di samping saya ini berani berbicara di depan kawan-kawan, itu sebuah perjuangan yang panjang untuk bisa bercerita gitu. Jangankan di depan yang teman-teman semuanya ini ya, bercerita dengan kawan sendiri saja atau orang terdekat itu pun butuh keberanian. Dia harus menghancurkan batas-batas yang berlapis agar dia bisa berani berbicara. Kemudian yang kedua, ada perjuangan bagaimana dia memperjuangkan haknya gitu ya. Karena kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, perkosaan, kekerasan seksual yang sudah dialami oleh para korban ada bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Karena dia sudah menghancurkan, merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia. Maka siapapun
dan bagaimanapun bentuknya kekerasan itu harus dilawan. Dan kemudian berikutnya ketika sudah mengetahui bagaimana konsep peristiwa kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, maka yang harus dilakukan adalah kita harus bergerak. Gerakan yang harus dilakukan yang pertama, kita belajar dari gerakan perjuangan para korban, termasuk bagaimana korban itu berani speak up, berani berbicara, itu yang harus sangat kita hargai dan kita hormati. Kalaupun sampai sekarang korban itu belum berani berbicara, maka kita juga tidak berhak untuk menyalahkan korban. Dan yang kedua, perjuangan para korban, satu korban yang berani berbicara itu juga bagian dari penyelamatan korban-korban yang lain, karena dia akan menginspirasi korban yang lain untuk berbicara. Jadi kekuatan ibu-ibu yang ada di sebelah kanan kiri saya, apalagi kalau ini banyak misalnya ada yang lain dan sebagainya, betapa ini adalah bagian dari pendidikan publik yang luar biasa, bisa menggugah semangat para korban untuk bagaimana dia bisa berani berbicara. Jadi kalau korban yang datang ke kantor LSK itu, ketika dia sudah berani datang, itu artinya dia sudah menghancurkan ketakutan, kekhawatiran, bagaimana dia nanti stigma oleh masyarakat, disalahkan dan sebagainya. Kemudian gerakan berikutnya adalah gerakan kita bersama. Bagaimana kita harus memberikan pendampingan, bagaimana kita harus mendampingi, kemudian tidak menyalahkan. Dan berikutnya adalah gerakan kita bersama untuk mendorong kepada negara agar bisa memenuhi kewajibannya sebagai negara untuk memenuhi haknya sebagai korban, untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan perlindungan, gitu ya. Jadi semuanya akan bergerak. Kita sendiri, kita juga tidak bisa apa-apa kalau tidak ada korban yang bergerak. Karena suara korban itulah sebagai kunci. Karena pengalaman kita di dalam advokasi, kita itu ya tidak dianggap. Maksudnya kan siapa kamu? Tetapi kalau korban yang berbicara itu akan berbeda. Karena dia yang mengalami secara langsung, dia mengalami bagaimana dipukul, dia mengalami sendiri bagaimana diperkosa. Dan pengetahuan itu tidak didapat oleh kita sebagai pendamping. Dan berikutnya, pembelajaran berikutnya adalah sebagai seorang pembela hak, sebagai seorang pendamping. Betapa pada saat itu tragedi 98, betapa teman-teman yang memberikan pendampingan kepada korban itu juga sangat rentan dan beresiko mengalami ancaman, juga mengalami kekerasan, bahkan diancam memperkosa, diancam keluarganya mau dibunuh dan sebagainya. Sama yang saat ini juga dialami oleh kita teman-teman sebagai pendamping. Jadi ancaman-ancaman itu juga semakin meluas. Tidak hanya ancaman-ancaman secara fisik, tetapi juga ancaman-ancaman secara digital. Tetapi betapapun beratnya, betapapun sulitnya, resiko-resiko yang dialami oleh pendamping, resiko yang dialami oleh perempuan pembela hak, resiko yang dialami oleh human rights defender, itu bisa kita lakukan, kita bisa hadapi bersama-sama ketika gerakan-gerakan ini semakin menguat. Gerakan-gerakan masyarakat sipil ini dengan berbagai latar belakang ini semakin menguat. Maka pertemuan Rasa Dharma ini, Pak Haryanto dan seluruh teman-teman yang ada di sini, saya kira ini hal baik yang harus terus dirawat, gitu ya. Apalagi pertemuan semacam ini kemudian menghadirkan pengalaman perempuan yang dimana pengalaman perempuan sendiri seringkali tidak didengar. Pengalaman perempuan seringkali tidak dianggap sebagai sebuah pengetahuan. Ya, tetapi di dalam sesi ini pengalaman perempuan dihadirkan sehingga ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semua. Saya kira itu cukup refleksi, semoga tidak membosankan, tetapi pesan saya betul, saya sepakat dengan yang lain bahwa kita harus speak up, kita
pemerintah juga harus memberikan bantuan, memberikan pendampingan, kita gandeng, kita saling berangkulan gitu ya. LMC kajian dekat dari sini di Tunjungan di Tauman Raya nomor 61A, depannya ada Majapahit. Kalau teman-teman mau main monggo. Kalau misalnya ada yang mengalami kekerasan misalnya boleh hubungi saya atau datang ke kantor LRC KJH. Masih ada satu lagi sebetulnya ya. Saya akan panggil Mbak Fitrika. Mbak Fitrika masih di lokasi? Mbak Fitrika ini menulis sesuatu tentang Rojak Farid sambil dicoba. Kalau tadi Mbak Henny dan Jihan itu cerita tentang peristiwa yang dialami langsung, saya nggak tahu ini peristiwanya dialami langsung atau tidak. Tetapi ini bagi kami sebuah cara cerdas untuk mencari katarsis, mencari kelepasan terhadap hal-hal yang dialami. Salah satunya dalam bentuk fiksi ya, nulis cerpen gitu ya Mbak. Silakan Mbak Fitrika itu boleh diceritakan. Sebelum publikan, beliau menulis cerita pendek dalam sebuah kumpulan buku cerita pendek. Backgroundnya Rojak Farid. Tapi saya jadi teringat kemarin barusan saya ketemu seorang teman. Ini supaya ada backgroundnya. Ia waktu itu kan jadi guru di Jakarta dan jadi saksi secara hampir langsung. Jadi waktu itu sudah gegeran, dia di daerah Kelapa Gading di kampung itu sudah panik sekali dan saya ya antara geli dan sedih. Dia ngomong gini nih kata-katanya, aku sampai nganggo kantor rangkep telu Bang. Supaya susah diperkosa. Rangkep 3. Terus ada satu temannya dia sendiri diperkosa rame-rame, akhirnya jadi gila. Tiap kali kalau ada yang pilih, ada yang laki, langsung ambil sikat, mulutnya disikat sampai berdarah-darah. Lalu koncomu masih hidup, wah nggak tahu Pak, tapi itu teman saya. Jadi memang itu terjadi nyata. Baru sekali ini, saya kenapa pengen cerita? Karena baru sekali ini saya ketemu orang yang kenal langsung dengan korban. Mungkin Dr. Lee Darmawan juga, tapi kan dalam forum. Tapi kemarin itu dalam kongkol, saya sampai kaget. Dia sendiri ketakutan kemarin cerita aja. Ya meskipun kadang dengan tertawa, tapi masih saya bisa merasakan ketakutannya. Bilang pakai celana itu dirangkep 3, celana panjang dirangkep 3, bukan dari yang ketat sampai pokoknya dirangkep itu. Saya bisa merasakan ketakutannya semacam apa yang dia alami. Lalu dia cerita soal temennya, gila. Pokoknya kalau yang pilih ada laki, wah gembor-gembor terus ambil sikat sampai mulutnya itu berdarah-darah. Karena yang memperkosa tidak hanya satu, jadi dia sampai trauma sekali. Nah, background itu menurut saya meskipun bukan saya mau melebay-lebaykan, tapi ini yang mungkin masih berceceran dan harus dikeluarkan. Nah, salah satunya saya nggak tahu nanti coba dari Fitrika kenapa mengambil cerita pendek dengan background tragedi Mei 98. Silakan, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ternyata karya saya yang hanya kurang dari 1.500 kata mendapatkan apresiasi yang sedemikian besar. Kalau ditanya saya kenapa mengambil tema ini, karena mungkin ini endapan hati ya, endapan hati saya sebagai perempuan. Waktu kejadian itu saya masih bekerja di PT Astra waktu itu. Mencekam sekali waktu itu ya, saya di PT Astra Semarang waktu itu. Dan kemudian kalau tidak salah kita diliburkan. Saya tidak tahu ternyata kejadian itu ada kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Di situ saya tuh merasa, itu saya kurang sensitif terhadap isu-isu kekerasan dan pelecehan perempuan. Karena saya perempuan ya. Jadi saya membaca berita itu, rasanya saya itu gimana caranya mereka menghadapi itu. Mungkin mereka inginnya mati saja gitu ya. Maka terus saya tidak tahu kenapa kemarin tiba-tiba saya ingin mengambil peran untuk membangkitkan ikatan melawan lupa terhadap tragedi itu supaya menjadi pembelajaran. Jujur aja kemarin waktu saya mengajukan tema itu saya udah pesimis akan diloloskan karena kita ada syarat
ke luar negeri untuk mengobati secara fisik maupun mental, tapi di Indonesia dia punya kekasih sebenarnya. Kemudian ditinggalkan karena dia merasa beban moral ada kekasihnya itu. Tapi di sini saya ingin memberikan happy ending sebenarnya bahwa ini loh, kamu wanita, sekeras apapun ujian yang kamu hadapi, sekeras apapun dunia ini terhadapmu, kamu harus bisa bangkit. Saya ada pesan moral di situ, dan di situ saya juga menghadirkan kekasihnya itu akhirnya bisa menerima. Di sini saya ada pesan moral juga bahwa kita mencintai seseorang bukan karena fisik, tapi karena hati, karena kebaikan seseorang. Jadi jalan yang panjang ya Bu. Setelah 25 tahun baru mereka berkumpul lagi, dan akhirnya mereka saling menerima. Kekasihnya mau mendampingi dia menghadapi masa sulit itu dan mendampingi supaya dia berdamai dengan masa lalu. Begitu saja sih yang ingin saya sampaikan melalui cerpen. Jadi saya suka baca cerpen karena saya bisa menyampaikan pesan moral tapi tidak membunuh. Itu saja Pak Hari. Atau ada bukunya kalau bagi hadirin yang ingin untuk membaca cerita yang ditulis Mbak Fitrika itu bisa didapatkan di mana ya? Mungkin bisa ditunjukkan. Atau bagaimana cara mendapatkan buku ini? Ini buku antologi, jadi kumpulan cerpen dengan metode saya Mas punya Afeni yang di Jakarta. Kemarin peluncurannya tanggal 7 Mei. Jadi di sini ada 34 cerpen. Salah satunya saya dengan mengangkat judul Rujak Pare Sambal Kecombrang. Itu kalau mau pesan ke saya mau membaca buku ini bisa menghubungi saya karena ini masih open PO dan ini 200 cetakan pertama 200 piece sudah habis menuju cetakan yang kedua. Mas boleh disebutkan nomor telepon mungkin kalau ada yang berminat. 0822 4006 2068. Nanti bisa menghubungi Pak Uli, saya nanti kasih nomornya ke Pak Uli. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Fitrika. Bapak Ibu sekalian, Pak Fitrika boleh masih duduk aja, nggak apa-apa. Bapak Ibu, ini adalah puncak dari acara, akhir dari acara. Kami masih membuka sesi untuk esok kala untuk Bapak Ibu atau Mbak-mbak, ibu-ibu terutama yang mau membuka diri bercerita karena menjadi berani itu mahal harganya. Karena memang terkadang sesulit itu. Kami sedang berebut bagaimana kami bisa membuat forum sehingga itu menjadi katarsis ya, menjadi pelepasan. Beban-beban juga lepas untuk itu. Kita akan tutup acara Pak Har, apa namanya? Oh silakan menanggapi atau menambahkan ceritanya. Dan pria-pria boleh loh. Tadi saya sempat bicara dengan Mas Doni, sharing nggak apa-apa ya Mas Doni ya, soal kekerasan bahwa selalu yang disalahkan itu perempuan, terutama kalau terjadi perselingkuhan gitu loh. Korbannya itu selalu perempuan gitu ya. Ada kekerasan suami terhadap perempuan, betul? Setuju? Setuju? Mas Doni nggak setuju lagi bisik-bisik. Orang-orang Mas ceritanya. Cerita aja loh, maksudnya gimana? Jadi ini mengajak kita berpikir. Mas Doni ini guru filsafat dari Unika. Mas, sing marai selingkuh ki sapa? Oh ya perempuan lain. Yang lebih seksi, yang lebih tegel. Perempuan lain itu dia tahu suami itu bakal mengkhianati istrinya. Berarti kekerasan perempuan terhadap perempuan. Gitu ya Mas Doni ya. Benar nggak? Nah, ini yang maju ya. Ya gitu. Oh, iya. Jadi teori
teori identitas, gender itu salah satu identitas. Itu sudah berkembang jauh sekarang dengan postmodernisme dan sebagainya itu. Jadi kalau dulu itu orang melihat kasus kekerasan berbasis gender, laki-laki terhadap perempuan, itu yang dilihat hanya itu patriarki dan perempuan itu korbannya. Nah, tapi sekarang kita melihat pada satu sosok individu itu identitasnya beragam. Jadi ada saya itu misalnya laki-laki Jawa, agamanya Katolik, terus saya identitas saya yang lain, saya itu dari secara budaya itu lebih Jawa Timur, juga lebih ke Perancis-Perancisan karena saya tertarik bersama Perancis, dan saya dosen di sebuah perguruan tinggi, dan kalau status ekonomi ya saya kelas menengah lah dan sebagainya. Nah, semua identitas ini kita mainkan pada saat kita melihat sesuatu barang atau pada saat kita bertemu dengan orang lain. Jadi kita tidak pernah jati diri itu sesuatu yang mustahil. Karena kalau kita jati diri itu ya, saya kira orang yang berusaha mempertahankan jati diri itu orang dari identitas yang kelompok mayoritas. Jadi fundamentalis ya. Karena inilah saya. Sementara mereka yang bawah itu akan lebih luas dengan identitasnya. Saya ada banyak contoh tentang ini. Misalnya pernah dengar Ibu Mama Aleta Baun, seorang perempuan dari Timor, dari Pegunungan Mutis, dan seperti perempuan dari Pegunungan Mutis itu profesinya adalah penenun kain ikat Timor. Gunung Mutis itu sangat berarti untuk mereka. Di gunung itu mereka mendapat tumbuhan untuk mewarna kain tenun. Mereka juga mendapat air, mereka juga mendapat makanan, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Dan karena itu nama marga itu juga diambil dari bukit yang sangat tua, kemudian sungai, pohon yang sangat tua dan sebagainya. Nah, pada tahun 90-an itu pemerintah daerah dengan akal bulus mengizinkan 2 perusahaan penambang marmer di sana. Mama Aleta Baun dan para wanita itu melawan. Cara mereka melawan adalah rumit, tapi pada akhirnya pada tahun 2000 awal mereka bisa mengelola. Jadi perlawanan itu lama sekali. Mereka menenun kain. Jadi puluhan perempuan itu menduduki area penambangan dan menenun kain di situ berhari-hari. Tentu teror, pembunuhan itu mereka hadapi. Tapi yang menarik dari kajian identitas di sini, saat berbulan-bulan menduduki area penambangan dengan menenun kain itu, bagaimana yang mengurus rumah? Ternyata mereka tukar peran gender. Jadi laki-laki menjadi dalam tanda petik ibu rumah tangga, bersih-bersih rumah, dan karena laki-laki kerjanya ya beternak dan sebagainya. Sementara perempuan secara ekonomi penghasilan lebih besar karena menenun kain. Ya, jadi pada saat perlawanan itu perempuannya menjadi dalam tanda petik laki-laki. Dan jadi mereka tukar peran itu biasa. Dan itu karena perempuannya berpenghasilan lebih besar, maka dia jadi patriarkalnya ya. Bukan persoalan penghasilan lebih besar, ya itu penting juga. Tetapi menjadi penenun itu adalah identitas mereka. Nah, kalau Gunung Mutis itu ditambang, pewarna itu untuk kain tenun akan hilang. Enggak, maksud saya juga pengen dapat pesan. Andai kata penenunnya dapatnya gaji kecil, lakinya yang gajinya besar, yang berjuang di garda depan yang laki atau yang perempuan itu? Belum tentu, Mas Haryanto, karena ini persoalan identitas. Identitas itu lebih tidak ternilai dari kadang-kadang tidak ternilai tapi terjadi pertukaran peran itu ya.
Kalau yang tadi soal selingkuh tadi. Dan juga ada kasus lain yang menarik. Oh selingkuh? Oh iya. Kalau nggak kekerasan perempuan kan nggak perempuan. Betul. Sebenarnya saya ada punya kasus, tapi saya tidak bisa ceritakan di sini orang dia ya. Tapi jangan terlalu ditekankan supaya yang laki lolos gitu loh. Ya, nah, maksud saya ini bukan wawasan aja loh. Oke, ya bukan wawasan aja, tapi salahnya tetap laki gitu loh. Ya? Enggak. Jadi tadi saya bilang bahwa identitas setiap orang itu beragam. Saya ada teman laki-laki, ya saya sebut teman karena dia curhat ke saya. Kemudian jadi curhat itu apa namanya, dia menyelingkuhi istrinya, menyelingkuhi perempuan lain, meninggalkan istrinya, kurang lebih mirip dengan mengkhianati istrinya. Nah kemudian sama, setelah sebagai ibarat sebuah gunung itu mata airnya sudah mulai kering ditinggal. Yang kering yang suaminya. Oh, kondonnya wis entek. Kondonnya sudah mulai habis ditinggal. Jadi dia pusing sekarang mau balik gimana, itu kan kira-kira. Nah, apa yang terjadi di situ? Terus ya saya pinginnya ketemuan juga sama istrinya, tapi belum ada waktu. Tapi kalau dilihat dari ceritanya itu, ternyata perempuan itu juga bisa nafsu ya sama uang. Yang selingkuhannya itu, yang menyelingkuhi dia itu bisa nafsu ya sama uangnya. Nggak tahu, bisa nggak? Apakah orang berselingkuh itu karena? Jadi maksud saya uang itu juga membentuk identitas, status. Membentuk daya tarik ya. Status sosial, membentuk status sosial. Nah, maka di sini saya melihat kalau cerita itu benar, saya belum memastikan itu benar. Kalau cerita itu benar, maka laki-laki ini korban dari identitas yang menyukai uang, gitu kan? Jadi siapa yang bisa punya identitas menyukai uang? Ya siapa saja, termasuk perempuan. Jadi dia menjadi korban itu. Nah, patriarki ditundukkan oleh uang. Gus Kodir guyu loh. Laki-laki jadi korban. Oh itu ada. Nah, laki-laki seperti ini pada umumnya, maka kita ditanya apa jumlahnya banyak, nggak tahu. Ya, tapi kenapa kita nggak tahu? Karena itu laki-laki yang jadi korban itu nggak berani cerita. Kenapa nggak berani cerita? Karena dia laki-laki. Ya, dan belum ada lembaga seperti LSI ada pendamping perempuan. Tapi tadi ini supaya nggak tetap ya kejadian yang diceritakan Andoni ini Siti yang banyak itu lebih banyak laki-laki yang bukan begitu Pak ya. Maksud saya LSI kajian harus tetap jalan dampingi perempuan itu harus, tapi kita juga harus sambari mengingat mata. Iya. Oke, siap. Itu jadi jangan sampai menerima orang yang play victim gitu loh. Oh ya, betul. Banyak perempuan yang playing victim juga loh. Untuk memeras habis-habisan. Bang Doni, terima kasih Bang Doni. Ya, berusaha berbicara adil atas nama gender gitu ya. Ini kajiannya bukan hanya filsafat, sosiologi, antropologi sosial, macam-macam, masuk semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini akan kami cukupkan dulu karena memang sudah waktunya cukup. Namun begini Bapak Ibu, Anda dapat menghubungi kami di Budianto, atau tadi kan ada teman-teman yang tanya bagaimana mendapatkan puisi yang saya bacakan tadi yang ditulis oleh Pak Haryanto Halim atau oleh itu tapi saya dapatnya dari Pak Halim. Oke. Nanti ya karena memang puisi itu tadi menyentuh terus langsung bicara wartawan Mbak via caranya itu gitu. Nanti saya kasih, Anda bisa catat nomor saya termasuk untuk rilis dan juga acara-acara lain di Budianto. Silakan dicatat nomor saya Ulin Budianto 081 22 659 2233 termasuk main jadi paham terima kasih. Baik, dan Cik Henkin tadi juga menawarkan kalau ada teman-teman mbak-mbak sekalian yang
ingin juga curhat istilahnya begitu. Karena kadang-kadang orang hanya ingin melepaskan semua beban simpul-simpul di dalam diri, kadang-kadang solusinya sudah ketemu sendiri gitu ya Mbak Ain. Tapi ketemu orang yang tepat, kalau tadi Ivan cerita ketemu orang yang tepat itu yang tidak selalu mudah. Nah, ini menyediakan diri. Nomornya boleh disebut kalau mau bikin janji. Untuk teman-teman, terutama perempuan, kalau butuh buang sampah, istilahnya buang sampah, boleh, saya akan menerima. Bisa hubungi saya di Facebook juga ada dengan nama Heni Hidawati Jatmiko. Inbox saja di sana atau nomor WA saya 08112 96 2769. Boleh, mau buang sampah apa aja boleh. Mau ketemu ngopi-ngopi juga boleh di warung alam punyanya Mbak Ulin. Atau kalau itu punyanya malam di posin bisa itu. Atau di yang satu lebih tenang, orange brown. Ya baik, sebelum kita bubar dan sebelum saya bilang tutup, tadi fotografer sudah kode ke saya, Mbak, foto bersamanya belum? Nah, boleh maju Bapak Ibu sekalian, silakan. Yo, 1, 2, 3. Yo, izin. Ini dari tekan foto Kapolda ini. Yo, Mana bisa? kasih tangan. Kasih tangan. Tragedi macamnya pinggir ya. Yo, kasih tangan. Yes. Yo, izin. Oke, 1, 2 lagi. Oke. Bye. Bye. Video beda.